Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تسأل الحسن إذا شئت سهلا. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kita sama-sama bertafaqquh fid din. Kita belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, masih di dalam pembahasan bab izalatin najasah wa bayaniha. Tinggal 3 hadis itu menyelesaikan bab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Samhi, dari Abi As-Sahm. Nama beliau adalah Yad, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi As-Samhi radhiyallahu anhu, dari Abi Samhi semoga Allah meridainya, qala dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah, dicuci dari kencing jariyah, perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan dipercikkan dari kencing laki-laki. Jadi dipercikkan itu sampai rata begitu, tetapi dia tidak sampai mengalir. Ya, itu artinya mercikkan. Kita jelaskan. Hadis ini ikhwan sekalian, kalau kita pahami, hadis ini menunjukkan perbedaan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mensucikannya? Sudah jelas di dalam hadis ini. Kalau itu anak perempuan, maka cara membersihkannya itu adalah dicuci. Kalau laki-laki itu dipercikkan, diratakan di situ, di pakaian yang kena pipisnya tadi itu, dan dia tidak sampai mengalir begitu. Itu sudah cukup.
Dan ini ikhwan sekalian diberlakukan kepada anak kecil tadi itu yang belum makan makanan kecuali air susu ibunya. ASI begitu. Kalau dia masih minum air susu ibunya, maka cara membersihkannya itu ya dengan cara ini. Tetapi kalau dia sudah makan, sekarang itu kan ada apa namanya itu, susu apa? Susu pendamping, formula. Itu kan pengganti dari apa itu? Makanan kan, air susu ibunya. Berarti kalau ada bayi yang sudah makan minum dengan susu formula itu ya itu berarti ya dia sudah ya makan kan begitu. Gitu ya Pak ya, ya makan. Berarti bagaimana cara mencucinya? Ya dicuci. Dicuci. Ya. Karena formula itu kan pengganti kan? Ya. Maka ikhwan sekalian, cara membersihkan dicuci kemudian dipercikkan bagi laki-laki tadi itu dipercikkan bagi laki-laki itu bagi bayi yang belum minum. Artinya dia hanya bertumpu kepada air susu ibunya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa air kencing itu Pak, walaupun dia bayi itu tetap najis. Dia tetap najis, cuma yang membedakan itu adalah cara membersihkannya. Tapi dia sama-sama najis. Sama-sama najis. Ya. Lah, ikhwan sekalian, mungkin kita bertanya begini, kenapa ada perbedaan cara membersihkannya itu? Perempuan itu dicuci, laki-laki dibersihkan. Ya. Saya baca di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan ikhwan sekalian, anak laki-laki itu biasanya kadang-kala itu lebih disukai untuk digendong. Biasanya begitu pada zaman dahulu. Ya. Dia sering berinteraksi dengan orang-orang, ya. Kan biasanya kalau sering berinteraksi dengan orang, sering digendong sama orang, gitu kan? Itu kan yang namanya ngompol ya biasa kan? Ya. Nah, untuk mempermudahkan itu karena syariat ini tidak sukar, maka cara membedakannya itu ya cara membersihkannya tadi itu. Salah satu alasannya itu begitu. Ada juga ulama yang menyebutkan kenapa kok beda begitu kan? Karena katanya biasanya nek pipisnya perempuan itu non sewu. Itu lebih bau daripada pipisnya anak laki-laki. Ada yang bilang begitu. Itu yang membedakan itu. Ya. Artinya ala kulli hal ikhwan sekalian, ya. Kalau kita pahami daripada hadis ini bahwa memang kencing anak laki-laki itu dan perempuan itu sama-sama najis. Lah, kita ini kan tidak bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Maka sekarang itu kan disiasati dengan pakai apa? Pakai pampers. Bolehkah kita membawa bayi, menggendong bayi yang pakai pampers? Kemudian pampers itu mesti itu ada pipisnya. Kita gendong pas sholat, boleh enggak? Ya, para ulama itu memperinci. Kalau pampersnya tadi itu, ya dipakaikan pampers kan, kemudian dia pipis di situ. Kalau pipisnya itu ataupun najisnya itu tidak sampai kelihatan, artinya dia tidak keluar dari pampersnya itu, maka itu tidak masalah. Berarti ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah sampai keluar begitu, wah itu sudah
najis. Yang namanya pampers itu ya biasanya kan dipipisi toh. Kan begitu. Maka boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa? Dia kan tidak nempel sama kita. Ya. Dia terhalang oleh pampers itu karena terhalangnya itu, karena najisnya itu tertutup oleh pampers tadi itu tidak kelihatan dia, maka tidak masalah walaupun itu ada najisnya. Sama lah kalau kita bandingkan dengan kita ini Pak, kita ini kan penuh dengan najis enggak? Iya. Maksudnya di perut kita ini banyak najisnya enggak? Iya, banyak najisnya kan. Apakah ketika kita salat kita tidak sah? Yo sah. Kan tidak kelihatan. Kan begitu. Ya, kan tidak kelihatan. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sekali lagi cara membersihkannya itu seperti itu, dan pipisnya anak-anak itu juga najis. Wa an Asma binti Abi Bakrin, dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fi damil haid, tentang darah haid, yusibu thawb, yang mengenai pakaian. Ya, yang mengenai pakaian. Tahuttuhu, bagaimana caranya ketika darah haid tadi itu mengenai pakaian? Menggosoknya. Tsumma taqrusuhu bil ma', kemudian mengeruknya dengan air. Kemudian setelah itu tsumma tamdahuhu, yaitu apa? Kemudian memercikkannya dengan air. Ya. Ini posisinya kalau darah tadi itu kering, maka kan bisa apa? Dikerik, ya, dengan apa? Dengan kuku, ya. Kemudian setelah itu apa? Dibersihkan dengan air. Ya. Lah, ketika sudah membersihkan dengan keruan tadi itu dengan digosok, sudah pakai air, kemudian ada sisa-sisanya, bolehkah mempergunakan pakaian tadi yang terkena darah tadi, walaupun ada sisa-sisanya, itu boleh, tidak masalah. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Ketika kita membersihkan, ketika seseorang itu membersihkan darah haid itu, wabil khusus seorang wanita, itu jangan terlalu memaksakan diri sampai betul-betul bersih. Ya. Sampai katakanlah dia mempergunakan parang begitu. Enggak boleh. Udah bersihkan pakai kuku, itu kan, kemudian apa? Percikkan sama air, dibersihkan pakai air. Walaupun ada sisanya, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya kan, sebuah kemudahan kan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya kan. Contohnya seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu kalau terkena najis itu kan, bagaimana cara membersihkannya Pak? Ya, potong begitu kan. Pakaian yang kena najis itu apa? Dihilangkan. Wah, itu kalau sampai sama kita itu syariat itu luar biasa itu. Ya. Kena najis di tangannya, potong gitu kan. Nanti di dadanya potong. Begitu cara membersihkannya itu. Ya. Tapi subhanallah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mudahnya. Cukup. Ngeriknya tadi itu masukkan apa? Kasih air itu sudah cukup. Ya. Banyak sekali ikhwan sekalian, syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk kita ini, yang begitu mudah. Ya, yang sangat begitu mudah. Salah satu contohnya yaitu berkenaan dengan taubat. Ingat, taubatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu dengan cara apa? Bunuh-bunuh kan? Bunuh-bunuhan, itu taubatnya. Ya. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga, kita kembali lagi kepada peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membawa wahyu, sudah membawa perintah salat itu, yang jumlahnya berapa itu pertama kali? 50. Ya.
sudah ditetapkan, sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih ketetapan itu, kemudian Rasulullah turun dengan membawa kewajiban sholat itu, kemudian bertemu beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepadamu? Ya, ini bahasa saya 50 kali sholat. Waktu ya Pak ya, waktu bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Kemarin dulu mungkin saya jelaskan, kalau seandainya kita ini 50 waktu itu Pak, kita bagi 24 jam, kira-kira berapa? Berapa? Enggak sampai 1 jam kan? Enggak sampai 1 jam sholat. Kerjanya yo kapan kan begitu? Kan begitu? Ya. Ya. Gak sampai 1 jam sholat, gak sampai 1 jam sholat begitu, masya Allah luar biasa itu Pak. Maka ketika Rasulullah membawa perintah itu 50 waktu sholat itu, maka Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan, apa ya yang kau bawa, kan begitu. Ini bahasa saya ya, 50 kali. Kata Nabi Musa apa? Irji' ila rabbika, kembali kamu kepada Tuhan. Kenapa? Karena umatmu tidak akan mampu. Ya, non saya bahasanya awake dhewe yo bahasa karsnya diremehne kan gitu ya Pak ya. 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 Umatku saja tidak mampu kok apalagi yo umatmu, kan begitu. Ya, kan ceritanya kalau kita baca Isra Mi'raj itu dalam hadis apa namanya? Sahih Al-Bukhari itu panjang, memang panjang lebar, memang panjang hadisnya. Kita kembali lagi. Lah, Ikhwanifiddin rahimanillah, tentang masalah darah ini jangan terlalu memaksa sehingga kita mempergunakan benda-benda tajam untuk menghilangkan itu. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya. Cukup dikerik, digosok tadi itu, dikerik dengan kuku, kemudian dikasih air, ya, dibersihkan seperti itu. Kalaupun ada sisa-sisanya itu tidak masalah. Hadis ini menjadi dalil menurut para ulama bahwa yang namanya darah haid itu adalah najis. Darah haid itu adalah najis. Ya. Dan darah haid ini sekali lagi ikhwan sekalian, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seorang wanita. Kenapa? Dia memang sudah dari sananya. Ya. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari ini kan gampang toh. Ya, untuk menghindari darah haid itu bagi seorang wanita itu kan ada yang namanya apa? Pembalut kan gitu kan. Kalau dulu kan mungkin tidak ada ya Pak ya. Kalau sekarang kan sudah ada hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk kena sama kain itu kayaknya kecil kemungkinan. Lah, haid itu adalah merupakan fitrah bagi seorang wanita. Ya, maka tidak boleh kan ditahan darah haid itu. Ada itu seorang wanita itu, ada itu para wanita itu yang dia untuk memaksimalkan ibadah. Akhirnya dia minum obat. Mesti kena poso, mesti enak elonge kan begitu kan? Ya. Makanya Pak, biar aku bisa puasa 1 bulan, aku tak minum obat. Ya. Akhirnya apa? Darah haidnya tidak keluar. Bagaimana status hukumnya? Apakah dia seperti itu harus berpuasa atau tidak? Kan begitu kan? Ya. Apakah dia berpuasa? Ya. Ikhwan sekalian harus kita pahami. Kalau seorang wanita itu kalau tidak keluar darah, ya memang dia harus puasa. Cuma persoalannya dia menghentikan dengan cara-cara yang seperti itu. Secara hukum ya boleh-boleh saja, ya. Secara hukum ya boleh-boleh saja. Secara fikih begitu, ketika dia tidak haid dia harus berpuasa. Ya. Cuma ketika sesuatu itu yang harus keluar kemudian itu ditahan, itu bermasalah enggak? Bermasalah. Secara ilmu kesehatan itu mesti. Sama Pak, ketika kita itu nahan pipis. Nahan pipis itu sakit enggak? Sakit Pak. Kenapa? Dia sesuatu yang harus keluar. Begitu juga dengan haid. Haid itu ada sesuatu yang harus keluar yang ada bagi wanita. Kalau itu ditahan sudah sampai waktunya itu bermasalah nanti. Secara hukum boleh-boleh saja. Artinya ketika dia tidak haid, dia tetap melaksanakan ibadah puasa. Tidak masalah. Tapi secara kesehatan itu bermasalah. Ya.
ditahan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Maka di sini dijelaskan untuk memperjelas hadis yang sebelumnya itu adalah ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat Khawlah ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam. Bagaimana kalau seandainya darah itu tidak hilang? Qala Rasulullah bersabda yakfikil ma, cukup bagi kamu mempergunakan air, wala yadurruki atharu, dan bekasnya itu tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Selesai tentang bab izalatin najasah wa bayaniha. Sebelum saya lanjut ke bab wudu, ada yang ditanyakan? Monggo, Pak. Misalnya ini kita biasakan kalau kita kamar mandi itu mungkin ada percikan air kencing yang ke baju kita percikan air aja cukup atau enggak? Misalnya ada percikan air kencing itu, iya. Kita mau sholat, paksa harus pakai baju itu, kita percikan air aja atau cukup nggak untuk menggunakan air? Sebentar. Tadi yang tulis itu bayi apa anak-anak? Kita. Oh kita, oh berarti dewasa itu namanya. Iya ya. Tapi jenengan ngerti itu ada di situ. Iya, kalau bisa kadang kalau kita safar kan di pengalaman itu di bandara atau kan yang berdiri itu kan ada nyibat gitu. Iya, maka solusinya ikhwan sekalian, ketika kita kamar mandi ya digulunglah celananya kan gitu kan? Digulung celananya, bisa kan sampai lutut kan? Iya enggak? Digulung celananya biar tidak kena. Ingat ikhwan sekalian, dulu pernah saya sampaikan salah satu terjadinya penyebabnya siksa kubur itu adalah apa? Air kencing, pipis. Maka hati-hati. Maka solusinya adalah ketika kita masuk kamar mandi, ya sudah kita lipat gitu kan. Ya sebenarnya kita baca doa. Lah fungsinya doa itu kan begitu ya. Ya, fungsinya doa itu agar kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kamar mandi. Kok malah melamu. Maka kan enggak boleh kan. Makanya kan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, biar nanti kita di kamar mandi itu tidak malah kesenangan gitu kan, malah nyanyi-nyanyi begitu ya Pak ya. Anda boleh itu, makanya pakai itu Pak. Makanya ketika masuk kamar mandi non sewu itu harus dilipat. Artinya gini saja, bagaimana caranya agar pipis itu tidak nyimprat ke tubuh kita. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau betul bisa disiasati lah itu Pak, itu bisanya digulung itu bisa Pak. Insya Allah bisa. Jadi, nah terus bagaimana kalau kena? Ya harus dibersihkan. Ya kalau kena ya harus dibersihkan. Ya bersihkan itu ya dicuci. Iya. Jadi kalau dia kena sini ya kasih air gitu kan. Tidak mesti harus dicopot bajunya kan gitu kan. Jadi begitu caranya. Kalau tadi kencingnya bayi ya cepat kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang saya pahami. Ada yang tanyakan lagi cukup Pak? Cukup nggih? Kita lanjut hadis yang berikut, bab yang berikutnya. Babul wudu'. Bab wudu'. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu inda kulli salatin, untuk salat. Kita jelaskan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Hadis ini ya, faedahnya adalah disunnahkan kita ini untuk bersiwak, serta keutamaannya yang hampir saja mendekati wajib. Kenapa? Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku.
Siwak ini ikhwan sekalian, menurut para ulama hampir dia hukumnya mendekati wajib dikarenakan apa? Keutamanya yang sangat luar biasa ya ikhwan. Ya. Maka ada sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, raka'atani bisiwak. 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya dia bersiwak. Itu apa? Afdalu min sab'ina raka'atan bila siwak. Itu lebih utama daripada 70 rakaat yang dia kerjakan tanpa dia bersiwak. Ini hadis ini jayyid. Saya baca di dalam kitab Kifayatul Akhyar. 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang itu. Tapi dia apa? Sebelum sholat itu dapat dia siwakan. Siwakan itu sekali lagi bukan sikatan loh ya Pak. Ya. Walaupun memang ada ulama ya mengatakan bahwasanya sikatan itu pengganti daripada siwak. Tapi dari segi keutamaan itu tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan dari segi keutamaan. Ya. Maka 2 rakaat yang dilakukan ya bisiwak itu lebih utama daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang tanpa siwak. Hadis ini jayyid. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya. Rahasianya menurut para ulama, kenapa diperintahkan kita untuk bersiwak? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku. Rahasianya adalah kenapa itu diperintahkan kita untuk bersiwak? Agar kita ini ikhwan sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih, ya. Dan untuk menjelaskan, menunjukkan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang mulia. Salat yang kita kerjakan itu kan ibadah mulia, Pak. Sampai-sampai ketika menerima perintah salat itu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Ya. Ingin menjelaskan, menunjukkan bahwa begitu pentingnya, begitu utamanya yang namanya salat itu. Sehingga ketika kita mau melakukan salat itu sunnahnya adalah kita bersiwak. Maka ada tuh sebagian teman-teman kita kan, kawan-kawan kita kan di sini itu kan nggak lepas daripada siwak. Ini nggak terbiasa yo. Kadang ya risih ya Pak ya. Iya enggak? Iya. Padahal itu sunnah loh. Ya, sunnah itu. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Perintah itu juga menurut para ulama itu berhubungan dengan malaikat, Pak. Ya. Berhubungan dengan malaikat yang terganggu dengan bau yang tidak sedap. Bayangkan kalau kita tidak sikatan, tidak siwakan itu. Apalagi pas bangun tidur itu subuh hari itu kan, ora siwakan, ora sikatan gitu kan. Boleh sikatan itu ya Pak ya. Ya. Tapi secara keutamaan itu tidak bisa menggantikan. Ya. Terganggu. Ya. Kan kita ini kan mengganggu kawan kita pas sholat itu kan tidak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Man akala tsaw. Barang siapa yang makan apa? Bawang merah, awil basal dan bawang putih. Ya. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna. Janganlah sekali-kali apa? Mendekati masjidana, masjid. Fa innal malaikah, karena malaikat itu tata'adda, ya. Karena malaikat itu terganggu sebagaimana yang dirasakan oleh Bani Adam. Maka sesuatu yang mengganggu seseorang, sesuatu yang mengganggu dalam sholat itu, Pak, itu tidak boleh. Itu kita harus hindari. Ya. Maka ketika kita makan bawang merah, bawang putih, ada ataupun apapun bentuknya yang menyebabkan kita itu terganggu atau orang lain terganggu, maka itu harus dihindari. Sama juga dengan rokok itu, non sewu. Rokok, walaupun rokok itu ya persoalan ijtihadi. Ada loh orang yang
dengan rokok itu terganggu kalau nggak terbiasa. Tapi nek sama-sama perokok kan yo tambah nikmat toh. Ya. Maka harus diperhatikan tuh ketika kita sholat itu. Ya. Nek jenengan ngerti tuh jamaahnya semuanya ngerokok mungkin tidak masalah. Tapi persoalannya ada satu berapa orang itu yang tidak rokok. Itu sudah komat itu masih separuh gitu. Masuk itu pasti langsung disuguh segini, masuk ke sob begitu kan. Masya Allah, terganggu kira-kira Pak? Terganggu Pak bagi orang yang tidak terbiasa rokok itu. Walaupun persoalan istihad memang yang para ulama ya itu memang masih berbeda pendapat tentang hukum rokok itu biasa. Itu biasa. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan yo mubah kan begitu kan. Itu biasa. Karena persoalan istihad. Kan begitu. Ya. Enggak masalah, ya itu persoalan istihad. Yang jelas ikhwan sekalian, kita tidak boleh ya mengganggu saudara kita ketika dalam sholat itu, ya. Ya. Maka kan di sana kan ada penjelasan itu saya baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu bagaimana tentang mereka-mereka yang pakai pakaian yang apa? Bergambar, itu kan ada tulisannya coblos nomor 1 gitu kan. Opo lah gitu lanjutkan gitu kan. Itu dalam sholat tidak boleh sebenarnya. Ya enggak sampai haram lah gitu kan. Itu kan mengganggu. Pakai sarung, ikut capek taruh belakang itu malah apa? Gajah duduk gitu kan. Lah, jane ke taruh samping kan ya malah bagus toh, tapi kan keren-kerenan kan begitu kan. Ya. Orang itu kan terganggu loh, Pak. Kadangnya terganggu. Apalagi tulisannya ora tepatek cetok begitu kan. Bingung. Iki bacaan iki opo? Kira-kira mengganggu enggak? Mengganggu. Ya, hilangkan hal-hal yang seperti itu. Hilangkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Dalam persoalan-persoalan ibadah itu seperti itu. Ada juga itu orang itu pas lagi sholat Pak, ada yang mengeraskan suara, itu kan pas posisi sholat duhur, sholat asar, suara itu dikeraskan enggak? Kan enggak toh, disirkan kan? Tapi ada sebagian jamaah itu yang mengeraskan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kira-kira jenengan terganggu enggak? Terganggu enggak? Kalau saya terganggu. Ya. Kan bacaan sholat duhur, asar itu kan harus dipelankan. Dipelankan itu maksudnya apa? Cuma kita yang dengar kan begitu kan? Ya, cuma mulut kita kan harus bergerak. Kenapa? Karena sholat itu kan tidak dibatin, kan tidak sah kan? Sholat itu kok di dalam hati bacanya itu tidak sah, harus diucapkan ya, digerakkan lidah kita, bibir kita itu harus bergerak. Begitu sholat itu. Kalau dalam hati itu tidak boleh, tidak sah sholatnya. Kan begitu. Cuma yang lain itu jangan sampai kedengaran. Maka kan ada itu sahabat radhiyallahu itu juga apa? Ketika mereka sholat di belakang Rasulullah itu juga apa? Mereka itu mengeraskan suaranya. Subbihisma rabbikal a'la. Setelah selesai sholat, Rasul itu negur Pak. Siapa tadi yang mengeraskan suaranya? Ana ya Rasulullah. Nah, singkat ceritanya itu kan tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Itu adalah suara yang mengganggu. Tidak boleh, ya, tidak boleh itu. Ya. Kenapa? Persoalannya kan sholat kan posisi sholatnya kan posisi sir, begitu kan bacaannya. Kecuali itu imam. Kalau imam itu tidak masalah, ya, mengeraskan suara agak keras, pelan itu tidak masalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pelan, tidak dengarkan. Nanti ghairil maghdubi, itu tidak masalah. Memang ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu kalau imam, tapi kalau makmum itu tidak boleh. Kalau makmum tidak boleh. Kenapa? Itu mengganggu. Ada itu Allahu Akbar gitu, ikut juga dia bacaan sama imam gitu kan. Mengganggu enggak? Mengganggu, Pak. Imamnya bilang sami Allahu liman hamidah. Dia juga bilang sami Allahu liman hamidah. Padahal yang baca sami Allah itu siapa? Imam gitu kan. Lah makmumnya apa? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, gitu kan ya Pak? Ada 4 bacaan itu tidak masalah, itu boleh semuanya. Ya. Jadi begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi
kita kembali lagi, fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda bihi banu Adam. Karena malaikat itu terganggu sebagaimana yang dirasakan oleh Bani Adam. Ini bisa kita kiaskan dengan apapun bentuknya. Pokoknya makanan-makanan yang ya tadi itulah yang bikin orang gak seneng gitu ya Pak ya, tidak boleh, gitu kan? Maka pastikan ikhwan sekalian, ketika kita mau sholat itu pastikan posisi kita dalam keadaan apa? Bersih, harum kan begitu ya Pak ya, pakai minyak wangi kan, bukan malah habis dari sawahan itu kan, ya dari opo lah begitu kan, ya nggak masalah sih kalau dia pakai minyak wangi itu kan, atau badannya tidak bau kan begitu, tidak boleh ya Pak ya, tidak boleh, itu mengganggu. Di dalam kitab tentang masalah keutamaan siwak ini, di dalam kitab Matan Abu Suja, ya, madhab Syafi'i, ya, di sana disebutkan bahwa as-siwaku mustahabun. Siwak itu adalah mustahab, disukai, dicintai, sunnah. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Setiap keadaan itu siwak itu sunnah. Ya. Illa ba'da zawal, kata beliau di dalam matan ini. Illa ba'da zawal. Ya, kecuali matahari sudah condong. Artinya sudah lepas duhur. Itu siwakan itu makruh. Ini kalau kita ganti sikatan lah begitu kan. Bagi orang yang berpuasa, siwak setelah duhur itu makruh. Ya. Menurut Ar-Rafi'i, ya, dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, itu makruh. Kenapa seperti itu kan sekalian? Kenapa siwakan? Kenapa sikatan itu makruh ba'da zawal? Itu dikarenakan ketika sikatan itu secara otomatis, mereka mengatakan begini, itu secara otomatis akan menghilangkan bau bau mulut orang yang berpuasa itu. Padahal kenapa? Allah Subhanahu wa taala, artinya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Kenapa harus dihilangkan? Ya sudah, tidak usah sikatan, tidak usah siwakan, biarkan saja kan begitu kan? Kenapa? Allah itu senang dengan bau-bau yang seperti itu, gitu kan? Tapi jangan bangga-banggaan kita Pak, nyemprot-nyemprot ke orang itu, tidak boleh begitu kan? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih harum daripada minyak kasturi. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, pendapatnya Ar-Rafi'i itu makruh bersiwak setelah ba'da zuhur. Kenapa? Karena biasanya bau mulut seseorang itu biasanya bergeser, ya. Maksudnya lebih bau biasanya itu ya setelah ba'da zuhur itu biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaim. Bagi yang berpuasa. Ya. Wa huwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban. Ada 3 tempat. Kata beliau, ini kita berbicara masalah siwak, ada 3 tempat yang mana kesunahannya itu, perintahnya itu sangat ditekankan kita untuk bersiwak. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min asmi wa ghairihi, yaitu apa? Ketika ada perubahan bau di mulut kita, itu istihbab, sangat ditekankan kita untuk bersiwak, ya. Inda taghayyuril fami min asmin wa ghairihi, ya. Yaitu apa? Ketika terjadi perubahan bau tadi itu dikarenakan apa? Terlalu lama tidak makan, terlalu lama tidak minum. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah wa indal qiyami minan naum, bangun tidur. Itu sunnah yang ditekankan. Itu apa? Sikatan ataupun siwakan. Yang berikutnya kata beliau adalah wa indal qiyam ila shalah, mau salat. Itu apa? Sunnah yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Harus kita perhatikan. Ya, sekali lagi, hukum siwak itu hampir mendekati wajib. Ya, hampir mendekati wajib. Maka sekali lagi ikhwan sekalian, ya, jangan lupakan siwakan ini. Tapi insya Allah kita tidak lah. Cuma kita itu kan enggak terbiasa itu kan kalau pakai siwak
pakai siwak dari apa namanya? Ya dari arak itu ya, Pak. Bukan arak ya. Ya kayu arak itu kan namanya kan siwak itu kan. Ya. Akhirnya kan karena kita tidak terbiasa kan ya diganti dengan apa? Sikatan. Nah, apakah sikatan itu harus pakai? Apakah siwak itu harus pakai itu? Ya enggak, gitu kan. Bolehkah kita siwakan pakai tangan kita? Boleh, enggak masalah. Pakai kain boleh enggak? Boleh. Pakai tangan temannya boleh enggak? Boleh. Yang penting harus izin dulu menurut para ulama. Iyalah, begitu dengan ngambil tangan nyorong tak, ya enggak harus izin dulu kan begitu, harus izin. Boleh enggak gitu, Pak? Nyileh ya. Boleh, itu boleh, cuma atas seizin dia. Itu kan. Ya. Maka pergunakan yang lembut-lembutnya itu, yang kasar-kasarnya itu kan tidak boleh. Ya. Makanya ketika siwakan itu ikhwan sekalian, itu ada tata caranya. Ya, tata caranya bagaimana kalau kita menggunakan kayu itu, kayu yang biasa itu kan, yang biasanya dijual-jual itu biasanya kalau kita siwak itu kayu ke samping. Ya, siwakan itu ke samping, bukan atas bawah. Itu sunnahnya begitu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau atas bawah biasanya akan melukai, tapi kalau sini samping itu biasanya tidak, dan dihaluskan begitu kan. Dihaluskan itu ujung-ujungnya ini dibahas oleh para ulama. Ya, dihaluskan ujung-ujungnya itu, nek sudah lunak baru dipakai, habis dipakai begitu ya Pak ya, kemudian apa? Dibersihkan, kan nanti dipakai lagi begitu terus begitu kan. Itu sih siwakan. Tapi sekarang kita apa? Sikatan kan begitu kan. Boleh itu tidak masalah, cuma dari segi keutamaan itu tidak bisa disamakan. Tetap lebih utama pakai siwak. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan satu lagi mungkin. Wa an Humran anna Utsman, dari Humran. Humran ini bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anna Utsmana, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Perhatikan bacaannya, da'a biwadu'in ya. Huruf waw itu harakatnya fathah. Biwadu'in, bukan biwudu'in. Itu maksudnya air ya. Jadi Utsman radhiyallahu anhu itu minta air wudu, biwadu'in. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Maka beliau mencuci tangannya 3 kali. Mencuci tangannya 3 kali. Tsumma tamatmadha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut kita. Kemudian kita gerakkan air itu. Itulah yang disebut dengan berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam mulut kita. Kemudian kita gerakkan. Itu berkumur-kumur. Ya. Nek masuk tak gimana? Masuk buang gitu kan. Nek secara bahasa itu tidak benar. Yang benar itu ya digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan. Yaitu berkumur-kumur. Kemudian wastan saqo. Wastan saqo itu masukkan air ke dalam hidung. Wastan saro. Kemudian apa? Mengeluarkannya. Apa hukumnya memasukkan air ke dalam mulut? Apa hukumnya berkumur-kumur? Apa hukumnya memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya? Ada ulama yang berpendapat itu hukumnya wajib. Berkumur-kumur itu, memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena hidung, karena mulut itu adalah merupakan bagian daripada wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum, jika kau mau salat, maka cucilah apa? Mukamu, cucilah wajahmu. Ya. Lah, sesuatu yang berada di dalam wajah ini begitu ya Pak ya, karena hukumnya mencuci wajah itu faghsilu kan, cucilah wajahmu. Ini kan perintah. Ya, ini kan perintah. Maka mencuci wajah itu hukumnya wajib, maka apapun yang berada di dalam wajah itu, dengan hidung, mulut kita, itu hukumnya wajib. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi berkumur-kumur, masukkan ke dalam hidung, mengeluarkannya, itu hukumnya
Wajib. Tapi ada ulama yang membedakan begini, memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah, mengeluarkannya itu hukumnya wajib. Tapi jelas ya Pak, ini sudah masuk mesti keluar kan begitu Pak. Iya enggak? Mesti keluar itu. Kalau sudah masuk kan begitu kan. Tsumma ghassala wajahu thalatha marrat. Kemudian mencuci wajahnya, membersihkan wajahnya 3 kali. Ya. Mencuci itu Pak, mencuci wajah itu ditekan ya. Ya, ditekan. Itu namanya apa? Mencuci. Ya, ditekan wajahnya. Bukan hanya sekedar plak begitu. Enggak begitu. Ya, cuci. Ya. Dan lebih sempurna itu menggunakan kedua tangan. Ya. Kedua tangan itu lebih sempurna. Lebih rata kan dia kan? Lebih rata. Mana batasannya? Batasan muka yang harus kita basuh itu mana? Ya. Batasan muka yang harus kita basuh itu adalah ya batas tumbuhnya rambut kita. Itu batasanmu muka. Ada pertanyaan. Nek tidak ada rambutnya kan begitu kan? Mana batasan wajahnya? Ya, yo disebut wajah umumnya di mana kan begitu kan? Masa wajahnya yang kene kan ora mungkin gitu kan. Yo, batasan wajah itu ya nek ada rambutnya kan penak tuh ada patokannya gitu kan. Lah kalau dia nggak punya rambut begitu kan, ya umumnya di mana wajahnya kan begitu kan? Umumnya di mana? Masa di atas kan ya ora mungkin begitu kan. Ya, sudahlah, batasnya itu mana gitu kan, batasannya itu mana. Ya, itu bisa. Ya, itu batasannya. Hukumnya apa ini? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, tsumma ghassala yadahul yumnah. Kemudian mencuci apa? Yadahul yumnah. Tangan kanan sampai apa? Sampai siku thalatha marrat 3 kali. Ya, sampai siku 3 kali. Ada yang mengatakan ketika kita membasuh siku itu harus diputar-putar di sininya itu. Ya, di sininya. Ya. Posisinya harus dalam keadaan basah semua, Pak. Harus basah ini semuanya. Ya, harus basah. 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian tsummal yusra mithla dzalik. Setelah itu apa? Tangan kiri. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepala. Perhatikan di sini. Kemudian mengusap kepala. Bagaimana cara mengusap kepala itu? Dijelaskan hadis yang berikutnya itu. Ya. Mencuci, membersihkan, mengusap kepala itu cuma 1 kali. Wa masaha bi ra'sihi wahidah. Cuma 1 kali. Di dalam hadis ini. Bagaimana cara memulainya ikhwan sekalian? Bagaimana cara mengusap kepala itu kita perhatikan. Ya. Cara mengusap kepala itu memang di sana ada 3 pendapat memang. Memang di sana ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ya. Itu adalah kita mulai dari depan sini, apa namanya ini? Jidat. Ya, sini. Ya. Tempat tumbuhnya rambut ini sini. Posisi tangan ini terbuka. Ini posisinya dalam keadaan apa ini? Terbuka. Ya. Kemudian ya, kita mempergunakan air yang baru. Kita jalankan posisinya ini, kita renggangkan. Ini posisinya renggang, ini biar apa? Biar sela-sela rambut ini kena. Kita jalankan ke belakang sampai ke tengkuk. Tengkuk berhenti dia, kemudian kembalikan lagi ke depan. Sampai ke tempat di mana kita mulai tadi. Di sini. Selesai. Itu caranya. Laki perempuan sama. Cara yang kedua itu dimulai, ini sekali lagi ini pendapat di antara para ulama. Ketika mereka memahami dalil. Dimulai dari belakang, dari tengkuk sini, kita jalankan ke depan. Kembalikan lagi. Selesai. Cara yang ketiga, dimulai dari ubun-ubun. Dimulai dari ubun-ubun itu ini ya. Tarik dia sampai ke sini. Tarik, gitu kan. Kemudian setelah itu tarik ke belakang.
Selesai. Itu 3. Artinya pendapat di antara para ulama cara mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i beda. Ya. Itu apa? Itu cuma apa jenenge iki? Iya ini di apa namanya? Iya citatnya. Boleh enggak? Ya boleh begitu kan. Ya, boleh. Mereka juga berdasarkan dalil. Ya. Enggak masalah itu, enggak masalah. Ya. Karena mengusap kepala itu apakah sebagian atau utuh kan begitu kan? Maka dalam mazhab Syafi'i itu enggak semuanya. Ya. Kalau mengusap ke sini itu sunnah. Artinya kalau cuma sini itu sudah cukup saja. Itu sudah cukup. Artinya menepuk-nepuk itu sudah cukup. Lah bagaimana kalau sampai ke sini? Itu boleh-boleh saja juga. Ya. Karena sekali lagi para ulama itu berbeda pendapat, apakah mengusap kepala itu utuh semuanya atau cuma sebagian. Kalau yang mengatakan utuh tadi itu berarti jalankan dari depan kemudian belakang kemudian tarik lagi ke depan itu utuh, tapi kalau sebagiannya tadi itu cuma mereka juga lagi berbeda pendapat, berapa persen yang harus diusap itu. Kan begitu Pak ya? Saya kurang paham jenengan milih yang mana betul. Kalau kita kembali kepada hadis ini, kalau hadis dalam kitab Bulughul Maram ini ya sama. Itu apa? Bada bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafau thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ya tadi itu apa? Mulai dari depan ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Itu hadisnya seperti itu. Cara membersihkannya. Jadi ya Pak ya, cara membersihkan kepala. Ya. Mengusap maksud saya. Setelah itu apa? Setelah itu pergi kemana? Ke kuping. Kan begitu ya? Ke kuping itu ikhwan sekalian, ke kuping itu berdasarkan hadis ini juga, itu adalah posisi tangan telunjuk kita ini masuk ke dalam ini. Ini kita melanjutkan hadis ini, masuk ke dalam ini, kemudian ibu jari ini berada di luar kita gerak-gerakkan. Ini juga digerak-gerakkan begitu kan. Ini tujuannya apa coba? Ya untuk membersihkan. Kan begitu kan, untuk membersihkan. Digerak-gerakkan. Kan begitu. Cara membersihkan kuping kita. Kemudian ikhwan sekalian, Thumma ghasala rijlahul yumna, kemudian mencuci kaki kanan ilal ka'bain sampai mata kaki, salah tamarot 3 kali. Ingat ya, mata kaki sampai mata kaki, sampai pentolannya ini Pak, apa namanya? Mata kaki ya. Itu sampai situ ya, berapa? 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalika, kemudian yang kiri juga 3 kali. Tsumma qala, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a berwudu nahwa wudu'i hada, persis sebagaimana wudu'ku ini. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan? Wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan itu sebagaimana wudu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh siapa? Utsman bin Affan. Maka bagaimana cara wudu kita yang benar? Ya sebagaimana wudu ini. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak, mungkin ada yang tanyakan tentang masalah wudu? Membersihkan telinga tadi satu paket dengan mengusap kepala. Iya, satu paket. Ada yang mengatakan nggak satu paket. Tadi pakai air baru yang kuping. Iya, ada yang mengatakan satu paket. Ada 2 pendapat. Gimana Pak? Pendapat dari Syafi'i tadi tentang persentase seberapa bagian kita harus mengusap kepala itu menurut Mas Syafi'i kan sebagian saja. Apa itu mudah cukup kalau misalnya kita Iya. Rambut Cukup. Diginikan itu cukup. Itu sudah cukup. Yo jangan ngambil satu gayung pas.
cukup ya Pak ya. Seperempat ini cukup. Artinya ya kita tepuk ini sudah cukup itu. Makanya ya kita milih yang mana enggak masalah gitu ya Pak ya. Kalau saya pribadi ya pakai yang besar itu dari depan belakang tarik lagi. Biasanya pakai itu biasanya rambutnya itu rusak biasanya itu kan biasanya. Nek pengennya rambutnya enggak rusak yuk pakai madhabe. Nah terus bagaimana kalau nggak ada rambutnya kan begitu? Ya sama saja kan gitu kan. Lah kan tujuannya kan biar rambutnya basah, orangnya rambutnya kan begitu. Ya sudah gitu saja gitu. Ya. Ya. Jadi begitu ya Pak. Allah a'lam. Sama juga dengan yang siwakan tadi itu, siwak itu kan untuk membersihkan gigi. Bagaimana kalau dia tidak punya gigi kan begitu? Gimana cara siwakannya? Dimasukkan saja siwak itu ke mulutnya. Udah itu siwakan namanya. Kan begitu ya Pak ya. Siwakan bagi yang tidak punya gigi kan begitu. Apa yang mau disiwakin kan udah enggak ada giginya kan begitu kan. Allah a'lam bishawab. Jadi begitu. Cukup Pak? Ribon Pak. Iya, gandeng gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau depannya itu iya. Iya. Jadi begini ya Pak ya. Beruduk di kamar mandi itu kan makruh. Tapi kan ingat ya, setiap hukum itu kan ada sebabnya. Kenapa tidak boleh beruduk di kamar mandi? Itu dikarenakan, dikhawatirkan najis yang ada di dalam kamar mandi itu akan muncrat ke kita ketika kita beruduk dalam kamar mandi. Cuma yang menjadi persoalan, kamar mandi dulu itu kan dengan sekarang itu kan beda. Sekarang itu kamar mandinya insya Allah setiap pagi, sore, itu kan kira-kira bersih nggak? Bersih Pak. Apalagi kamar mandinya yo pakai keramik, bersih lah. Ya, kan begitu ya Pak ya. Ya, kadangnya lebih bersih daripada kamar tidurnya kan, gitu kan? Iya enggak? Lah, bolehkah beruduk di tempat-tempat yang seperti itu? Boleh. Makruhkah? Enggak makruh. Kalau kita sudah yakin di situ itu kita sudah terhindar dari najis. Kalau dulu itu kan kamar mandinya kan begini Pak. Jadi kan kayak seperti tanah begitu kan? Ya di situ yo pipisnya kan begitu ya Pak ya. Kemudian mungkin ya di situ juga wudhu. Lah di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, kalau jenengan punya lahan itu di situ kan ada kandang gitu kan? Ya dibuat rumah-rumahan begitu ya Pak ya, di situ pipisnya di situ pipisnya, nek di situ juga wudhunya itu biasanya itu najisnya itu besar kemungkinan akan muncrat. Tapi nek sudah pakai keramik, kita di situ juga mandi, setelah itu dibersihkan begitu kan, insya Allah najisnya ndak ada, insya Allah. Ya, maka ya lebih baiknya ya tadi itu ya dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak merasa yakin, ya sudah kita bawa saja keluar kan tidak masalah toh. Kan begitu. Ya. Cuma bahkan ada pendapat yang mengatakan begini Pak. Bagaimana kalau seandainya waktu sudah mepet? Waktu sholat ini wis arep entek. Ya. Nek kita keluar dari kamar mandi, waktunya habis. Bolehkah sholat di kamar mandi? Boleh nggak Pak? Boleh enggak? Ya tadi itu. Kalau waktunya itu sudah habis, kita perkirakan nek awake dhewe keluar dari kamar mandi, waktunya habis. Maka enggak masalah sholat di dalam kamar mandi, tapi syaratnya tadi itu. Ya bersih kan begitu ya Pak ya. Bersih, ya bersih. Ya. Kan kamar mandi kan luas itu ya sudah di situ saja. Ya dibersihkan dulu kan begitu ya Pak, dibersihkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kayaknya
enggak lah. Kayaknya enggak lah udah. Ya, kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama, mendingan yo keluar aja gitu ya Pak ya. Yo salah terlambat sholat kan betul kan. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa Anda terlambat? Itu saja kan, itu kan pertanyaannya. Kan begitu kan. Nah, Ustadz Sofa itu yang ditanya itu Ustadz Adi Hidayah itu kan ditanya kan begitu. Bagaimana hukumnya Ustadz masbuk itu begitu kan. Ditanyakan kan belum, kenapa Anda terlambat kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, cukup ya. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.